makan selagi hangat. Kalau ingin mendapat rahmat, jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga, serta kita sekalian sebagai umatnya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai pelaksanaan ceramah dan salat tarawih, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan mewakili pengurus Masjid Al-Amin. Pertama, kami sampaikan tentang penerimaan kotak amal salat tarawih. Saldo awal hari kemarin 1.574.500 rupiah. Penerimaan dari kotak amal salat tarawih hari kemarin, hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 Masehi atau 22 Ramadan 1445 Hijriah, yaitu sebesar Rp622.000. Pengeluaran sebesar Rp1.125.000. Saldo per malam ini Rp1.071.000. Terima kasih kami ucapkan kepada para pemberi infak dan sedekah. Semoga amal Bapak Ibu sekalian mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikutnya kami sampaikan bahwa malam ini yang bertindak sebagai penceramah dan imam salat tarawih adalah Ustadz Wiono SPDI dari Al-Amin. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Marilah kita memulai rangkaian ibadah tarawih kita untuk itu kepada Ustadz Wiono SPDI. Berkenan kiranya untuk memulai ceramahnya. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Antunnya dari wakil dari antun lagi sudah diwakilin tadi. Gitu ya. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari salam sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan anugerahnya kepada kita sekalian atas nikmat persaudaraan yang luar biasa. Sebagai muslim ini mengalahkan tentunya komunitas macam-macam, misalnya komunitas Agus sedunia, ya, komunitas siapa lagi, ya, jadi komunitas macam-macam itu tidak bisa mengalahkan jumlah umat Islam, dan kita semua adalah bersaudara.
sebagaimana tema yang diberikan panitia malam hari ini akan membawakan tema tentang membangun persatuan dan kesatuan umat. Maka sebetulnya kita umat Islam itu sudah tidak perlu diajari persatuan, harusnya sudah auto bersatu, karena potensi persatuannya lebih banyak dibandingkan potensi perpecahannya. Potensi persatuan lebih banyak dibandingkan dengan potensi perpecahan. Terutama saya melihat di Masjid Al-Amin ini, alhamdulillah, ya, Masjid Al-Amin termasuk masjid yang adem ayem, tidak banyak terjadi gejolak. Di beberapa masjid ada yang sampai kalau imamnya dari NU, yang Muhammadiyah nggak mau ikut sholat. Kalau yang imamnya dari Muhammadiyah, yang NU nggak mau ikut sholat. Ya, sampai dicarikan solusi-solusi. Ada yang kalau sholat tarawih, sholatnya ada 2 kloter. Ya, sholatnya ada 2 kloter. Kloter pertama sholat 8 rakaat. Kemudian yang mau lanjut istirahat dulu sebentar, ya, minum-minum dulu. Nanti yang mau cukup sampai 11 lanjut dengan witir. Jadi yang mau lanjut mau sampai 23, nah itu istirahat dulu. Nah setelah yang sampai 11 selesai baru dilanjut, ya, dilanjut. Nah yang 11 pulang. Tapi yang fanatik 23 pun biasanya ikut pulang. Ya, ramenya apa? Kalau udur, kalau ribut, kalau debat, nah itu semangat. Wah, sholat tarawih harus sekian gitu. Tapi setelah itu giliran sholat ikut yang 11 pulang. Gitu. Ya. Jadi sebetulnya potensi persatuan kita itu lebih banyak, terutama di Masjid Al-Amin ini. Alhamdulillah saya melihat di Masjid Al-Amin bukan cuma dikasih suguhan ceramah, tapi kita juga ada makan-makan, ya, sponsorship Pak Alam, ya, nah, Pak Alam dan teman-temannya, Pak Kus dan sebagainya, ini sering mensponsori makan-makan. Jazakumullah khairan katsiran, ya, mudah-mudahan Allah berikan kelapangan rezeki dan kemudahan, ya. Nah ini banyak, ya, jamaah-jamaah donatur yang lain juga banyak yang kita sering bakso, nasi kebuli, macam-macam, ya. Nah, terutama kalau hari Sabtu, ya Pak, ya, Sabtu atau Minggu siang gitu, nah itu kita sering ada makan-makan. Jadi tidak hanya disuguhi dengan ceramah-ceramah, tapi disuguhi dengan makanan. Belum lagi kita sering lesehan untuk apa namanya, kalau Ahad pagi itu ada pengajian Ahad pagi. Nah setelah itu kita ngopi bareng, ya. Nah ini potensi-potensi persatuan. Belum lagi di sini ada jamaah syur, ya, rata-rata sudah banyak yang pensiun, jadi sudah pada bisa sampai syur, ya. Keutamaannya kan luar biasa, ya, mendapatkan pahala sebanding dengan haji dan umroh yang diterima, insya Allah, ya. Nah kemudian dilanjut dengan sarapan bareng, ya, Ustaz Ja'far, ya. Nah ini kemudian ini potensi-potensi persatuan banyak sekali dibandingkan dengan potensi perpecahan, ya. Nah maka kita jaga, ya, sepertinya mungkin tidak perlu terlalu banyak saya mengingatkan tentang persatuan, sudah insya Allah, ya, apalagi di usia-usia kita ini, ya, harusnya memang sudah menghindari perselisihan daripada tensinya nanti naik, ya. Jadi lebih baik menghindari perselisihan, ya. Kita hindari kalau misalnya sudah ngomong, apalagi kalau di grup gitu, ya, di grup sudah mulai ada share yang enggak
pas gitu ya, nggak usah ditanggepin Pak. Ya, ngabisin energi. Kalau mau ketemu orangnya ngobrol, ya. Tapi sebaiknya kan itu sudah tahu itu bukan circle-nya berarti. Kita cari yang sepaham sama kita, ngobrol sama yang sepaham tuh, gitu loh. Ya udah. Jadi tidak usah memunculkan perselisihan, tidak usah memunculkan perdebatan yang akhirnya ujung-ujungnya tensinya naik, gitu. Ya, dan itu berpotensi untuk merobek persatuan, gitu. Ya, saya hanya ingin mengingatkan ada setidaknya 4 pilar utama dan diapit oleh 2 sifat mulia. 4 pilar utama dalam menjaga ukhuwah Islamiyah dan diapit dengan 2 sifat mulia. Sifat mulia yang harus ada pada diri kita adalah sahus sodor. Apa itu sahus sodor? Berlapang dada. Jadi kita harus legowo, berlapang dada, karena ini sifat yang mulia yang akan menaikkan derajat kita sebagai muslim, dan ini yang akan menjalin persatuan dan kesatuan umat. Kita menyadari, jangankan bapak-bapak yang jamaah satu masjid yang jumlahnya ratusan, yang sepetarangan, kalau kata istilah orang Jawa, sepetarangan itu satu induk, satu ibu, itu saja sifatnya berbeda-beda, sering bertengkar, apalagi kalau sudah soal warisan, ya, bertengkar. Itu satu induk, satu ibu, apalagi yang satu jamaah yang kita mungkin kenal mukanya tapi tidak kenal namanya, apalagi mengenal tentang kepribadiannya. Jadi kita harus berlapang dada, dan lapang dada inilah yang akan mengantarkan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang sahabat yang ketika Rasulullah mau memulai sholat, Rasulullah mengatakan, wahai para sahabatku, sebentar lagi akan datang ahli surga. Maka sahabat semuanya menanti siapa ahli surga, ya, dan itu diulangi oleh Rasulullah sampai 3 kali. Maka para sahabat melihat seseorang yang datang tergopoh-gopoh dengan air wudhu yang masih bercucuran gitu ya. Kemudian dia datang masuk ke barisan sholat. Kira-kira dia sudah sholat kok dia belum? Belum. Datangnya telat, sudah komat, sudah mau sholat baru datang. Ya, tergopoh-gopoh, tapi sama Rasulullah disebutkan dia ahli surga. Kok iso? Para sahabat bertanya-tanya, dan itu disebutkan oleh Rasulullah sampai 3 kali. Maka salah seorang sahabat itu penasaran banget. Ini siapa nih sahabat ini? Amalan apa yang membuat dia menjadi ahli surga? Akhirnya diikuti ke rumahnya, dan dia sampaikan, paman, saya ingin menginap di rumah paman, soalnya saya sedang bertengkar dengan ayah saya. Bolehkah saya menginap di rumah paman? Ya silahkan, inap di situ. Selama 3 hari, sahabat tersebut memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang yang disebutkan sebagai ahli surga tersebut. Tungguin Pak, bangunnya jam berapa? Kadang nih sahabat nungguin, bangunnya jam berapa tahajudnya? Ternyata nggak bangun tahajud, bangun azan subuh berangkat ke masjid.
masjid biasa saja melakukan aktivitas, pekerjaan dan sebagainya. Artinya tidak ada amalan yang istimewa dari sahabat yang disebutkan sebagai ahli surga tersebut. 3 hari menginteli, dia melihat apa yang dilakukan oleh sahabat yang disebut ahli surga itu tidak ketemu, Pak. Gagal misinya. Akhirnya Aji Pamungkasnya dikeluarkan, apa? Nanya, ya, bertanya dia, wahai paman, saya mohon maaf, sebenarnya saya tidak sedang bertengkar dengan ayah saya, tapi saya hanya penasaran kenapa Rasulullah menyebutkan paman sebagai ahli surga, padahal saya melihat paman amalannya biasa saja. Maka tolong beritahu saya dengan jujur, amalan apa yang membuat paman bisa menjadi ahli surga? Apa reaksi sahabat Nabi tersebut? Loh, sahabat Nabi itu juga bingung. Saya juga nggak tahu kenapa Rasulullah menyebutkan, bahkan saya nggak mendengar kalau Rasulullah menyebutkan saya sebagai ahli surga. Ya, coba paman, tolong dilihat lagi, apa kira-kira amalan yang paman kerjakan sampai Nabi menyebutkan paman sebagai ahli surga? Maka setelah diperiksa kembali baru orang tersebut punya, saya tidak memiliki amal yang istimewa, cuman mungkin katanya, ya, saya itu kalau mau tidur selalu memaafkan orang-orang, selalu dimaafkan, dan saya doakan ampunan untuk mereka. Jadi disebutkan nama-nama orang yang dia jumpai, kemudian dia ikhlaskan. Mungkin ada yang ya menghina atau menyakiti gitu ya, diikhlaskan, kemudian didoakan ampunan untuk dia. Ternyata menjadi sahih soleh. Ini yang utama. Maka kita juga begitu. Kan indah kalau setiap orang memiliki perasaan untuk bisa memaafkan saudaranya. Karena kita tentunya sudah tahu bahwa tidak ada manusia yang tidak memiliki kesalahan. Al-insan itu adalah mahalun minal khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Itu sifat mulia yang mestinya ada untuk menjaga atau untuk menumbuhkan persatuan dan kesatuan umat. Kemudian 4 pondasi yang harus ada pada diri kita. Yang pertama, ta'aruf. Kita saling mengenal. Ini kadang ya kejadian kita sering mengenal wajah tapi tidak mengenal nama, apalagi keluarganya, kehidupannya, sehingga kasus seperti misalnya ada yang meninggal gitu, baru tanya orangnya yang mana. Nah ini jadi kelemahan kita semua. Nanti mungkin bisa dibantu ya. Kemarin saya sempat ngobrol sama Pak Budi. Mungkin Pak Budi bisa dokumentasikan wajah jamaah satu-satu gitu ya. Nah nanti dibikin profilnya gitu. Kalau ada yang meninggal, share sekalian fotonya gitu. Jadi orang nggak bingung yang mana ya. Kadang-kadang kita ketemu, ngobrol bareng, bercanda dan sebagainya, tapi tidak tahu namanya. Ya. Nah, kalau perlu nanti mungkin bisa di share profil jamaah setiap hari satu orang gitu. Ya, jadi kita bisa mengenal, nanti pas ketemu bisa berkenalan lebih lanjut lagi, gitu ya. Kemudian ini ta'aruf, ya, kita perlu mengenal jamaah masjid alami. Ya, kalau mengenal satu-satu diperkenalkan di depan mungkin lama, kalau di grup WA kan lebih mudah. Ya. Kemudian yang kedua adalah setelah ta'aruf maka ada yang namanya tafahum, memahami. Ya, tingkatan yang lebih daripada ta'aruf adalah tafahum, kita memahami.
kerjanya di mana, backgroundnya apa, gitu ya. Sehingga ketika kita nge-share, tidak asal share yang ujung-ujung menyakiti, gitu ya. Kita nge-share tentang pelecehan tentang profesi lah, gitu ya. Ternyata jamaah kita ada yang berprofesi sebagai itu, gitu kan. Nah, repot, gitu kan. Apa itu penjual es teh, gitu kan, misalnya ya. Nah, ternyata ada jamaah kita yang berprofesi sebagai penjual es teh, repot, gitu ya. Jadi harus berhati-hati sebelum kita share dan sebagainya. Usahakan kita tahu profilnya, ya. Ada yang profilnya sebagai polisi, ada yang tentara dan sebagainya. Kan untuk men-share-nya hati-hati, Pak. Terutama kalau share-nya kita belum tahu valid atau tidaknya, ya. Jangan-jangan setelah di-share itu berita hoax, gitu ya. Kemudian apalagi kalau ada embel-embel viralkan, ya. Nah, itu biasanya hoax itulah, ya. Baru saja terjadi atau heboh. Nah, itu berita-berita yang ada kemudian di bold dikasih bintang itu, ya, dikasih tulisan besar. Nah, itu biasanya adalah berita-berita yang dia tidak viral tapi ingin viral, gitu, ya. Jadi kalau mau share hati-hati, kalau bisa dibiasakan untuk mengecek dulu beritanya benar atau tidak, gitu ya. Kemudian kalau misalnya sudah ada yang mengeser-ngeser itu, ya jangan usah terlalu ditangki, gitu ya. Kalau memang dia tidak terlalu mengganggu untuk kebersamaan. Oke. Kemudian ada tafahum, ada ta'awun. Tingkatan berikutnya adalah ta'awun, saling tolong menolong. Nah, ini kalau kita sudah paham, ya, kita akan mengerti, memahami bahwa di jamaah kita ini profesinya apa saja. Nah, maka terutama DKM, ya, di badan zakatnya bisa lebih memprioritaskan mana yang perlu dibantu. Kemudian yang terakhir ada takaful. Nah, takaful ini orang yang sudah bisa menjamin sebagaimana Abu Bakar, gitu ya. Takaful atau mengayomi, melindungi, ya, menjamin kehidupan dari jamaah yang mungkin tidak mampu dan sebagainya, ya. Dan sifat mulia yang terakhir adalah isar. Isar itu adalah mendahulukan saudaranya, ya. Mungkin itu bahwa yang dirahmati oleh Allah SWT. Nanti silahkan sambil terus dipelajari, kita tingkatan demi tingkatan mana yang bisa kita lakukan. Kita baru bisanya sahur saudara, ya kita sahur saudara dulu, ya. Yang bisanya ta'aruf, ya ta'aruf. Yang bisanya naikkan level ke tafahum, tafahum. Yang bisa ke tingkat lebih, kita tingkatkan lagi, ya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan mukmin yang peduli terhadap saudaranya, dan kita termasuk orang-orang yang menegakkan persatuan, bukan sebagai pemecah belah umat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu untuk ceramah malam hari ini. Kita cukupkan dengan istighfar dan barakallahu majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.